Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, saya Edi Sutrisno, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batu, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih diarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, diantaranya 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan 5. Guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri seorang murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Dalam menampilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus. Respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak didik untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak dan diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai seorang penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif
Pemahaman ini akan saya aplikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda? Setelah saya mempelajari modul ini, adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai seorang manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani kasus siswa yang tidak disiplin dalam mengikuti upacara. Selain itu, saya juga menemukan siswa yang terlambat pada jam pelajaran saya. Di sini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid. Ini merupakan modal awal dalam penanganan kasus. Setelah saya mendapatkan ilmu tentang segitiga restitusi, saya semakin mantap dan membantu saya. Yang perlu diperbaiki adalah posisi saya sebagai seorang guru diubah menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum belajar modul budaya positif khususnya segitiga restitusi, saya banyak berperan menjadi guru penghukum dan pemantau, di mana saya lebih menitik beratkan kesalahan pada siswa tanpa mengetahui alasan dan penyebabnya. Saya juga tidak menggali apa yang menjadi keinginan siswa dan membangun kesadaran diri serta motivasi internal untuk berubah. Namun setelah saya belajar modul ini, saya lebih memposisikan diri sebagai seorang manajer yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya serta menuntun murid memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya penstabil identitas, yaitu pada penyampaian bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari dari modul budaya positif adalah melakukan komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan secara kontinu bersama kepala sekolah, teman sejawat guna menciptakan persamaan persepsi. Selain itu juga perlu pembiasaan di rumah agar terwujud sebuah pembiasaan karakter yang baik dan mengakar pada diri siswa dalam mengimplementasikannya di lingkungan manapun mereka berada. Sekian pemaparan dari kami tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata, mari tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam dan bahagia.